Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 9 soal UTS mata kuliah Matematika Distrik. Langsung saja pada soal yang pertama, di mana soalnya menyatakan pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. Kemudian 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Yang ditanya, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Adapun penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 345, di mana A itu menyatakan bahwa 340 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. Sedangkan yang B sama dengan 212, di mana B ini menyatakan siswa yang mengambil mata kuliah diskrit. Sedangkan ACB sama dengan 118. ACB ini menyatakan bahwa terdapat 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Selanjutnya, AEB sama dengan A tambah B dikurang ACB. Maka A itu tadi nilainya 345, ditambah B itu tadi 212, kita kurang ACB yaitu 188. Maka hasilnya 369. Jadi, siswa yang hanya mengambil mata kuliah kalkulus itu berjumlah 369, kita kurangkan 345, maka hasilnya 24 siswa. Sedangkan siswa yang hanya mengambil mata kuliah diskrit saja, yaitu 369, kita kurangkan 212, maka hasilnya 157 siswa. Baiklah, selanjutnya nomor 2 yaitu soalnya menyatakan tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Adapun penyelesaiannya, A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 5. A2 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 7. Adapun A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 11. Kemudian ada A1 N A2 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. A1 NA3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. A2 NA3 sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. A1 NA2 NA3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Adapun N itu menyatakan banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yaitu 1000 bilangan. Kemudian jumlah A1 sama dengan 1000 per 5, maka hasilnya 200. Jumlah A2 1000 per 1, 1000 per 7 sama dengan 142. Jumlah A3 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Selanjutnya jumlah A1 N A2 sama dengan 1000 dibagi 35 sama dengan 28. Jumlah A1 N A3 sama dengan 1000 per 55, hasilnya 18. Kemudian jumlah A2 N A3 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. Maka jumlah A1 NA2 NA3 sama dengan
1000 per 385 sama dengan 2. Kemudian jumlah A1, UA2, UA3 sama dengan jumlah A1 ditambah jumlah A2 ditambah jumlah A3 dikurang jumlah A1 NA2. Kita kurangkan jumlah A1 NA3. Kita kurang jumlah A2 NA3. Kita tambahkan jumlah A1 NA2 NA3. Maka kita dapatkan 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 tambah 2, hasilnya 376. Jadi yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 itu ya adalah 1000 kita kurangkan 376, maka hasilnya 624. Adapun soal nomor 3 yaitu tentukan banyak solusi non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Langsung saja ke penyelesaiannya, di mana N itu banyaknya relasi bulat dari persamaan X dan syarat A besar dari 0, B itu besar dari 0, C besar dari 0, dan D besar dari 0. Maka 54 ditambah 4 kurang 1, 54 sama dengan 57, 54 sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial sama dengan 57 faktorial dikali 56 faktorial dikali 55 faktorial dikali 54 faktorial per 54 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya atau N-nya 29.260. Untuk mencari P1 sama dengan A besar dari 34, A besar sama dari 34, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, dan D besar sama dari 0. Maka solusi dari persamaannya, solusi dari A, N ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34, hasilnya 20. Jadi N dari P1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1, 20 sama dengan 23, 20 sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial dikali 3 faktorial, maka hasilnya 1771. Kemudian untuk P2-nya sama dengan A kecil sama 0, B kecil sama 0, C kecil sama 44, dan D-nya kecil sama 0. Di mana untuk solusi dari A ditambah B ditambah C, kita kurang 44 ditambah D, hasilnya 54 dikurang 44 sama dengan 0. N P2 sama dengan 10 ditambah 4 dikurang 1, 10, 13, 10 sama dengan 13 faktorial per 10 faktorial, 3 faktorial, maka hasilnya 286. Selanjutnya untuk P3-nya, solusi dari A tambah B tambah C ditambah D kurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. Maka NP3 sama dengan 17 ditambah 4 dikurang 1, 17, kali 20, 17, itu sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial kali 2 faktorial, maka hasilnya 1140. Maka dari itu P1, P2 sama dengan A 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44, hasilnya negatif 24. N P1, P2 sama dengan negatif 24 ditambah 4 dikurang 1, 24, atau N P1, P2 itu sama dengan 0. Maka dari itu NP1 P3 sama dengan NP2 P3 sama dengan NP1 P2 P3 sama dengan 0. Jadi NP1 P2 P3
sama dengan N dikurang NP1 dikurang NP2 dikurang NP3 ditambah NP1P2 dikurang NP2P3 ditambah NP1P2 ditambah NP1P2P3. Maka kita dapatkan 29.260 dikurang 171.771 dikurang 286 dikurang 1140, maka hasilnya 26.063. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada soal nomor 4. Di mana soalnya menyatakan tentukan deret Taylor dari A fx sama dengan 1/1 dikurang x. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 1/1 dikurang x. F0-nya sama dengan 1/1 dikurang 0 sama dengan 1/1 sama dengan 1. F absen x sama dengan 1/1 dikurang x kuadrat, yaitu F absen 0 1/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1/1 sama dengan 1. Baiklah, soal yang keempat, di mana menyatakan tentukan deret Taylor dari A fx sama dengan 1/1 dikurang x. Maka fx sama dengan 1/1 kurang x, itu f0-nya 1/1 dikurang 0 sama dengan 1/1, itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian f absen x sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2, itu f absen 0-nya 1/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Kemudian turunan kedua fx sama dengan 2/1 dikurang x, yaitu 2/1 dikurang 0 sama dengan 2/1 sama dengan 2. Turunan ketiganya 2/1 dikurang x pangkat 2 sama dengan 2/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 2/1 sama dengan 2. Maka dari itu, deret Taylor dari fx sama dengan 1 dikali x0 per 0 ditambah 1 x1 per 1 faktorial ditambah 2 x2 per 2 faktorial ditambah 6 x3 per 3 faktorial. Maka deret Taylornya 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Adapun soal yang kedua, yaitu fx-nya 1/1 dikurang x2. Maka kita dapatkan hasilnya 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4. Karena tadi soal yang A itu fx dari 1/1 dikurang x, deret Taylornya itu 1 ditambah x ditambah x2 ditambah x3. Sedangkan yang B ini 1/1 dikurang x2, sehingga kita dapatkan deret Taylornya 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah seterusnya. Kita lanjutkan nomor 5. Tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari A, PX sama dengan 2x ditambah E min x. Maka penyelesaiannya PX sama dengan 2x ditambah E min x sama dengan 2x ditambah 1 dikurang x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x4 per 4 faktorial dikurang x5 per 5 faktorial. Maka 1 ditambah x ditambah x2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi, kita simpulkan barisan FPB di atas, yaitu 1,1, 1 per 2 faktorial, negatif 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 per 5 faktorial, dan seterusnya. Lanjut ke soal yang poin B, yaitu PX-nya 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah, kita jawab PX sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Maka 3 dikali 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah 2x pangkat 3.
Maka kita dapatkan 3 buka kurung 1 ditambah X ditambah 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial tambah 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial sampai seterusnya. Jadi 3 ditambah 3X ditambah 3 dikali 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 kali 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 kali 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial sampai seterusnya. Jadi kita dapatkan barisan dari FPB di atas adalah BN sama dengan buka kurung 3,3 kali 2 faktorial, 3 kali 3 faktorial, 3 kali 4 faktorial, 3 kali 5 faktorial sampai seterusnya hingga 3 dikali N faktorial. Baiklah, soal yang ke-6 yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,0,1,1,1, sampai seterusnya. Maka kita jawab PX sama dengan sigma AN X pangkat N sama dengan 0 kali 1 ditambah 0 kali X ditambah 0 dikali X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya. Maka X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya sama dengan X pangkat 3 kita kali buka kurung 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah itu sehingga diperoleh bentuk yang sederhana PX-nya X pangkat 3 kali 1 per 1 dikurang X. Baiklah, selanjutnya masuk kepada soal yang ke-7 di mana soalnya menyatakan tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3,1,3,1,3 sampai seterusnya. Maka penyelesaiannya PX sama dengan sigma AN X pangkat N per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali X ditambah 3 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikali 3 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya sama dengan 3 ditambah X ditambah 3 X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya. Maka kita dapatkan hasilnya 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial tambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah sampai seterusnya. Kita tambahkan lagi X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Lalu kita dapatkan 3 buka kurung 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya ditambah buka kurung X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah sampai seterusnya. Sehingga dapat kita hasilnya 3 buka kurung EX ditambah X min X per 2 tambah EX dikurang X min X per 2 sama dengan 3 EX ditambah 3 E min X ditambah EX dikurang E min X per 2. Sehingga kita dapatkan 4 EX ditambah 2 E min X per 2. Kita sama-sama bagi 2 kan? Itu hasilnya 2 EX ditambah elemen negatif X. Baiklah, untuk soal nomor 8. Soalnya yaitu ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda. Sedemikian hingga A. Tidak ada kotak kosong. Langsung saja kita jawab. Karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak, maka PX sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 1 per 1 dikurang X pangkat 5.
kita dapatkan X pangkat 5 sigma 5 ditambah R kurang 1R. X pangkat R sama dengan sigma 5 ditambah 5R kurang 1R. X R ditambah 5. Sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda demikian sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisien X 89 dalam PX yaitu 84 ditambah 4, 84 sama dengan 88, 84. Sama dengan 88 dikali 87 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial per 84 faktorial. Maka hasilnya 5596, 5360 atau 5,565356 dikali 10 pangkat 7. Adapun yang B-nya, 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Maka penyelesaiannya, karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X89, maka dibutuhkan R-nya itu 59. Sehingga 4 ditambah 59 sama dengan 63, 59. Maka hasilnya 14295960 atau 1,429560 kali 10 pangkat 7. Baiklah, soal yang terakhir atau soal nomor 9 menyatakan yang ditanya atau soalnya, tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian hingga A. Tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Maka untuk penyelesaiannya, PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial pangkat 80 sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial pangkat 80 sama dengan E pangkat X dikurang 1 pangkat 80. Maka kita dapatkan hasilnya untuk 0 sama dengan K sama dengan N, koefisien Xn per N faktorial dalam PX adalah sigma negatif 1, 80K, 80 kurang K pangkat N. Kemudian masuk kepada poin yang KB, di mana soalnya menyatakan bahwa tidak ada kamar yang kosong. Maka untuk penyelesaiannya, PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya pangkat 80 sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 faktorial ditambah seterusnya itu pangkat 80. Maka E pangkat X dikurang 1 pangkat 80 0 E 80X dikurang N1 E 79X ditambah negatif 1X 80X E X 80 dikurang X ditambah negatif 1 pangkat 80 80. Maka untuk 0 kecil sama X kecil sama N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX itu adalah sigma negatif 1 pangkat X 80 OX 80 dikurang X pangkat N. Jadi jumlah cara yang dimaksud adalah sigma negatif 1 pangkat X 80 X 80 dikurang X itu pangkat N. Itulah penyelesaian dari 9 soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Distrik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.